Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Senang bisa menyapa Anda pada saat ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Kita akan belajar firman Tuhan pada saat ini. Dan sebelumnya kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita nyatakan kepada Tuhan, biarlah kehidupan kita menjadi sebuah sesuatu yang manis didengar oleh Tuhan, sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama Ya Allahku, Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, Ya Allahku, haleluya, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah kehidupan kami, biarlah pujian kami, biarlah penyembahan kami manis kau dengar ya Tuhan. Tuhan, kami mau memberikan kehidupan kami
sepenuhnya kepada Engkau. Kami mau menyenangkan hati-Mu dari setiap apa yang kami lakukan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan dengan setiap perilaku kami. Terima kasih ya Tuhan buat segala sesuatu kasih karunia Allah yang terus kami nikmati hingga saat ini. Semua bukan karena kuat dan gagah kami, semua karena perkenanan dan kuasa Tuhan saja. Bapa, kami akan memulai ibadah kami pada siang hari ini. Berbicaralah kepada kami semua, ingatkanlah kami semua, tegurlah kami semua Tuhan dengan firman-Mu. Kami siap Tuhan belajar dari firman-Mu saat ini. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Amin, haleluya. Saudara sekalian, senang sekali boleh berjumpa kembali pada hari ini, ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia yang ada di Hong Kong. Hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita tentang kehidupan sebagai orang percaya. Sekali lagi, hidup ini adalah pendidikan yang tidak pernah akan berakhir, tetapi kita mau belajar dalam kehidupan ini supaya kita semakin maju dalam Tuhan, iman kita semakin kuat, dan kita semakin dipakai Tuhan untuk memuliakan namanya. Pak Jer, minggu lalu kita berbicara tentang bagaimana kita menghormati Tuhan ya, dengan persembahan yang terbaik, dengan persembahan pertama, buah sulung dari panen kita, dari penghasilan kita, menghormati Tuhan. Mungkin tema itu kadang-kadang bagi kita yang jarang kita dengar, kita nggak mau dengar, kita tidak mau membahas itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan itu. Nah, pada hari ini Pak Jer ya, tema kita mungkin agak sedikit juga tidak mengenakan, tetapi harus kita lalui. Ini adalah pelajaran kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Tuh. Saya ingin bertanya Pak Jer, Ya, Pak. dulu di sekolah pernah didisiplin guru, dihukum di guru sama guru sekolah? Oh, pasti pernah Pak. Iya. Minimal karena terlambat, atau minimal lupa membawa sesuatu. Saya masih ingat waktu saya kecil saja lah. Kalau remaja pasti nakal semua orang. Waktu saya masih kanak-kanak TK, saya masih ingat sekali semua orang disuruh bawa sikat gigi. Dengan apa? Karena mau belajar sikat gigi, saya tidak bawa. Lalu saya hanya diberi disiplin untuk melihat teman-teman belajar sikat gigi semuanya. Dan itu cukup menggelikan. Ya, seharusnya saya tidak boleh menghiraukan apa yang sedang diberikan PR oleh guru saat itu. Iya, betul sekali. Karena waktu guru kita kasih disiplin, kita biar kapok gitu ya. Iya, betul. Supaya lain kali kita lebih lebih alert, lebih mengerti dan lebih taat akan perintah instruksi guru. Ya, saya juga pernah dulu ya waktu SMP ya. Saya duduk di belakang, guru ngomong menjelaskan sesuatu, saya ngobrol di belakang. Nah, kena lah diomelin ya. Kalau didisiplin, diomelin, ditegur itu kan nggak enak kan? Betul. Bukan sesuatu yang menyenangkan, ya kan? Kalau saudara anggap enteng itu mungkin saudara biasa-biasa aja, tapi tidak mengenakan. Saudara diomelin, ditegur gitu ya, dididik di depan orang banyak, malu rasanya ya. Nah, saudara sekalian, hari ini kita bicara tentang didikan Tuhan. Ya. Saudara, kita selalu Pak Jada kita mengatakan, Tuhan aku tahu Engkau mengasihi aku ya. Kita mau kasih Tuhan, kita berdoa akan kasih Tuhan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Hari ini tantangan buat kita semuanya. Kita menginginkan kasih Tuhan sedemikian rupa sampai kita juga menginginkan didikan Tuhan. Nah, tantangan buat kita semua. Kita begitu menginginkan kasih Tuhan sampai kita, Tuhan Kau mengasihi aku, didiklah aku kalau salah, disiplin aku kalau salah ya. Tegurlah kalau aku melakukan kesalahan di hadapan-Mu. Nah, hari ini saudara sekalian kita belajar tentang didikan Allah bagi kita sebagai anak Tuhan. Ya, sebagai anak Tuhan kita harus selalu saudara menginginkan segala sesuatu yang baik. Kita tahu Allah kita memberikan sesuatu yang baik, berkat Tuhan adalah kasih karunia Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada didikan Allah bagi kita, kita harus tahu itu adalah kebaikan Tuhan bagi kita. Karena Tuhan selalu memberikan yang kebaikan semata-mata ya. Betul Pak. Nah, Tuhan mengatakan Allah Bapa yang baik memberikan segala sesuatu baik bagi kita, termasuk didikan, ajaran, hajaran saudara. Ya, saya akan mulai dalam firman Tuhan di dalam Amsal pasal ketiga ya Pak Jer ya. Ayat 11 dan 12 dikatakan, Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Satu terjemahan lain mengatakan, anakku jangan merendahkan didikan Tuhan atau membenci tegurannya. Nah, saudara,
Hari ini kita akan bicara tentang didikan Tuhan, disiplinnya Tuhan, teguran Tuhan dalam kehidupan kita, ajaran bahkan hajaran. Nanti di Ibrani 12 kita akan melihat tentang firman Tuhan mengatakan hajaran daripada Tuhan. Ya, itu disiplin dari Tuhan. Saudara, mengapa Tuhan mendisiplin kita? Ada dua hal yang saya bagikan, dan nanti Pak Jer akan bicara tentang bagaimana kita meresponi disiplin daripada Tuhan. Ya, saudara, mengapa Tuhan mendisiplin kita? Pasti yang pertama sesuai firman Tuhan, karena Tuhan ingin membuktikan kasih-Nya kepada kita. Ya, saudara, kalau saudara Pak Jer nanti anaknya masih kecil nih, ya, nanti kalau sudah bandel, Pak Jer kan mengasihi Moriel, ya kan? Pasti Pak Jar nggak mau dia tumbuh nanti jadi badung, jadi hilang. Firman Tuhan mengatakan kita harus mendidik, menegur, ya kan? Bahkan kalau di kitab Amsal kita juga harus sedikit ambil rotan, ya harus rotan. Nah, ya mendingan kita rotan batu kecil daripada nanti dia melawan kita, ya kan? Itu didikan, karena sebagai orang tua kita mengasihi anak kita. Demikian Allah, saudara. Ketika saudara saat ini dalam keadaan mungkin saudara menyadari kenapa saat ini saya mengalami masalah, kenapa saya dalam hidup saya kok susah gitu ya, seperti Tuhan meninggalkan saya. Sekali lagi, Dialah Immanuel, Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Ya, saudara, kadang-kadang kita meninggalkan Tuhan. Ya, kita membiarkan diri kita tidak taat dan menjauhi Tuhan. Dan Tuhan bisa mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita sebagai didikan, sebagai ajaran dalam kehidupan kita. Karena Dia mengasihi kita. Kalau kita bukan anaknya, Dia biarkan kita melakukan apa saja. Ketika kita berdosa, salah ya, dalam kehidupan kita, Tuhan akan segera mendidik kita. Mungkin ya tidak enak memang dididik Tuhan. Mungkin rasa malu ya. Ketika kesalahan kita dibuka di muka umum gitu ya, ketika kita ketahuan gitu, bahkan berurusan dengan pihak-pihak polisi dan sebagainya, memang tidak enak. Tidak ada yang bersuka cita dengan hal itu. Tapi hari ini kita belajar, kalau itu sebagai didikan Tuhan, berarti Tuhan masih menyayangi kita. Jadi mengapa Tuhan mendidik kita? Karena Dia ingin membuktikan kasih-Nya kepada kita. Pak Jaya, saya ingin biar kita jelas di sini ya. Bedanya antara hukuman dan didikan, saudara. Hukuman itu Tuhan menuntut keadilan, Tuhan sebagai hakim. Tetapi didikan itu Tuhan berfungsi sebagai Bapa kita. Dia ingin memulihkan kita, Dia ingin mendidik kita supaya kita belajar sesuatu semakin hari semakin baik lagi, dan kita tidak mengulangi lagi. Amin, saudara. Itu bedanya, saudara, hukuman dan didikan. Kalau saudara sebagai umat Tuhan, kita mengalami didikan Tuhan saat ini, kita jangan bilang itu hukuman dari Tuhan. Tuhan sedang mendisiplin kita, mendidik kita, mengajar kita untuk kita lebih baik lagi. Ya, ingat bahwa didikan Tuhan adalah ini membuktikan bahwa Dia mengasihi kita. Ya. Jadi dengan sedikit gimana ya Pak Jer, sedikit bukan sengaja menjatuhkan. Kadang-kadang saya berbicara kepada seseorang mati. Kalau Tuhan, dia datang kepada saya, oh saya sedang mengalami didikan Tuhan. Saya bilang, senang dong, bersyukur dong karena Tuhan mengasihimu. Memang ironis gitu ya. Tapi kita harus tahu bahwa Allah mengasihi kita ketika kita mengalami didikan Tuhan. Ya. Hal yang kedua, saudara, tidak hanya Tuhan membuktikan bahwa kasih-Nya bagi kita, tetapi mengapa Tuhan mendidik kita, mendisiplin kita, mengajar kita, bahkan menghajar kita, karena untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita, saudara. Tuhan tidak mendisiplin kita karena menghukum kita. Ayo lo, kapok lo, ayo sampai kita seperti tergeletak gitu. Seperti kalau kita gimana sih ya, kalau saudara pernah menjadi orang yang dimusuhi seseorang dan saudara ingin menghukum seseorang, itu hukuman. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan mendidik saudara. Tuhan tahu kemampuan saudara untuk menanggung segala kesusahan saudara. Dia sedang mendidik saudara untuk saudara lebih baik lagi. Saya bacakan Ibrani 12 ayat ke-10. Firman Tuhan mengatakan, sebab mereka, orang tua kita, mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Nah, bagian ini mengatakan, tetapi Dia, Tuhan, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan-Nya. Sebagai anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, supaya kita mengalami kekudusan Tuhan, benar di hadapan Tuhan. Saudara, bagi kebaikan kita.
Di ayat 12, di ayat 11 masih yang sama pasal 12 Ibrani bagian B mengatakan tetapi kemudian ia menghasilkan kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara, disiplin Tuhan, ajaran Tuhan, mungkin ajaran Tuhan sedang mendisiplin kita, melatih kita untuk masuk dalam kebenaran Tuhan. Saudara, mengapa Tuhan menghukum saudara saat ini? Mungkin saudara merasa dihukum ataupun diajar, didisiplin, dihajar Tuhan. Saudara, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan ingin saudara mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan, bahkan berkat Tuhan. Amin, saudara. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kita menanggapi disiplinnya Tuhan ini, ajaran Tuhan ini, ataupun hajaran Tuhan. Pak Jar, mungkin bisa Pak Jar bagikan. Ya, sebagaimana tadi Pak Ari sudah ceritakan bahwa kasih itu ada dua sisi seperti sebuah koin. Ya. Bahwa kasih bukan hanya memeluk kita, mengelus-ngelus kepala kita dan sebagainya, tetapi kasih juga dapat diberikan di sisi lain adalah sebuah didikan dan disiplin. Betul. Maka dari itu kita harus tahu bagaimana meresponi dengan benar. Ya. Saya ingat salah satu apa yang disampaikan oleh Bu Esther kemarin waktu seminar bahwa segala sesuatunya itu ditentukan oleh bagaimana kita meresponi. Ya. Jadi ketika kita menghadapi sebuah didikan Tuhan, hukuman dari Tuhan mungkin katakanlah atau ajaran dari Tuhan, maka kita harus meresponi dengan benar. Lalu bagaimana meresponi dengan benar? Kita mesti tunduk kepada Tuhan, kita mesti rela dengan rendah hati menyatakan bahwa Tuhan, aku siap, aku mau dididik, aku mau diajar supaya aku mengalami sebuah kebaikan, supaya aku mengalami sebuah naik level, supaya aku belajar sesuatu dari apa yang sudah saya lewati atau sebuah kesalahan yang kita lakukan. Kita harus tunduk kepada Tuhan, kita harus punya kerendahan hatian dan katakan Tuhan, thank you, Tuhan terima kasih, atau ucapkan syukur kepada Tuhan karena saya dididik hari ini. Karena itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Anak atau kita sebagai anak pernah dididik karena satu hal kesalahan, itu pasti supaya di kemudian hari kita tidak semakin jauh dari sebuah kebenaran, kita tidak semakin jahat, kita tidak semakin salah. Jadi kita mesti rendah hati di sana. Di Ibrani 12 ayat 9 mengatakan bahwa kita mempunyai Bapa di dunia, Ia mengajar kita dan kita menghormatinya. Nah, apalagi terhadap Bapa rohani kita yang di surga atau Bapa kita di surga, tentu kita harus lebih lagi tunduk kepadanya supaya kita hidup. Kita perlu dididik karena dia Bapa, kita anak, kita perlu dididik, maka kita perlu meresponi didikan itu dengan sebuah ketundukan hati supaya kita hidup. Itu yang saya suka. Lalu yang berikutnya, apa yang bisa kita responi, apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang melewati sebuah didikan yang dari Tuhan. Kita harus mempunyai sikap bersyukur mengingat akan tujuan Allah mendisiplin kita demi sebuah kekudusan dan kebenaran. Sebuah ucapan syukur harus kita katakan kepada Tuhan. Syukur kepada Allah yang hidup, yang telah memberikan kasih-Nya buat saya dalam sebuah didikan dan ajaran. Jemaat Tuhan, saya mendorong bahwa kita semua dalam situasi apapun, seperti kata Paulus, kita mesti ucapkan syukur atasnya. Ketika kita penuh dengan kelimpahan maupun ketika kita melewati sebuah didikan ajaran yang tidak menyenangkan buat pribadi kita, buat daging kita yang selalu merasa mau benar, yang selalu merasa sudah melakukan yang terbaik, kita mesti ucapkan syukur atasnya. Wahyu 3 ayat 19 mengatakan bahwa barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jemaat Tuhan, saya mendorong mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, menundukkan hati kita dan bertobat kepada Tuhan. Mungkin Anda punya kisah bagaimana Anda melewati sebuah peristiwa untuk didikan Tuhan atau ajaran Tuhan, bisa bagikan di kolom komentar supaya kita semua bisa diberkati. Dalam kehidupan saya pernah beberapa kali dididik Tuhan melewati sesuatu hal yang tidak menyenangkan, tetapi ada sebuah hikmat di sana, ada sebuah permata yang bisa saya ambil, yang bisa saya pelajari dari proses itu semua, dan kita patut mengucap syukur bahwa jika kita masih bisa menikmati sebuah didikan. Iya, betul sekali saudara sekalian. Tadi saya bilang ya, hidup ini adalah seperti sekolah ya. Kadang-kadang kita bandel ya. Kita tahu kebenaran, kita tahu aturan sekolah, tapi kita melanggar firman Tuhan. Ya.
Tuhan tidak meninggalkan kita karena kita miliknya. Ya. Ketika saudara sudah percaya kepada Tuhan, saudara menjadi anggota kerajaan Tuhan, penduduk kerajaan Allah, disitulah saudara dilindungi sebagai penduduk kerajaan Allah, bagian daripada kerajaan Allah. Tapi kita harus siap dan rela untuk menerima didikan Tuhan, ajaran Tuhan, pendisiplinan dari Tuhan. Saudara, bahkan Ayub sendiri, saudara, ketika dia benar di hadapan Tuhan, ketika dia mengalami segala kesusahan dalam kehidupannya, dia memberikan nasihat kepada kita di dalam Ayub 5 ayat 17 yang mengatakan, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Haleluya, saudara. Ayub yang kudus, dia juga ditegur oleh Tuhan, tetapi dia berkata berbahagialah kalau kita ditegur oleh Tuhan, karena Tuhan mengasihi saudara dan saya, dan Tuhan ingin memberikan sesuatu dalam kehidupan kita, yaitu kekudusannya dan kebenarannya. Tuhan ingin memulihkan kita agar kita berjalan seturut jalannya Tuhan di dalam terangnya Tuhan. Amin, saudara. Kalau saudara menegur, mendidik, mendisiplin anak-anak saudara, betapa Allah Bapa di surga yang sudah mencurahkan darahnya bagi kita, menyelamatkan kita, betapa lagi Dia tidak akan meninggalkan kita, betapa Dia sungguh mengasihi kita, bahkan sampai Dia ingin mendidik kita, membetulkan kita agar kita mendapatkan pemulihan dalam kehidupan kita. Tetap dalam kehidupan saudara, kalau saudara saat ini merasa saudara dalam didikan Tuhan, ajaran Tuhan, bahkan hajaran Tuhan, tetap teguh, Roh Kudus ada di sana bersama saudara, saudara akan keluar sebagai pemenang dan melampaui segala apa yang pernah membuat saudara dididik, apa yang membuat saudara jatuh. Saudara lebih daripada pemenang di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Kalau ada di antara kami Tuhan saat ini dalam proses didikan Tuhan, proses ajaran Tuhan, proses pendisiplinan dari Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau juga yang akan memberikan kekuatan bagi kami. Tetapi kami boleh berdoa Tuhan, biarlah Tuhan di tengah-tengah pendisiplinan ini Tuhan, kami mau melihat Tuhan kebaikan-Mu Tuhan, untuk kami boleh berubah dalam kehidupan kami, untuk kami lebih taat lagi, untuk kami boleh berkomitmen lagi, untuk kami tidak mendukakan Engkau lagi, untuk kami tidak melakukan kesalahan, menentang Engkau dan tidak benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk didikan-Mu, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan ketika Engkau boleh menegur kami, ketika Engkau mengkoreksi kami, ketika Engkau boleh mendisiplin kehidupan kami agar kami beroleh kehidupan di dalam Engkau yang hari lepas hari dipenuhi dengan kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup Tuhan, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagi-Mu.
tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup Tuhan, kalau ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi jemaat Tuhan bersama-sama katakan, kalau ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu, Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa Tuhan menjauhkan-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan-Mu dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau dengan rendah hati mengatakan syukur kepada setiap didikan dan ajaran yang Tuhan berikan buat kami. Kami tidak akan melihat itu sebagai kemarahan Tuhan, tapi kami mau melihat itu sebagai kasih dan kebaikan Tuhan buat hidup kami semua Tuhan. Ajar kami Tuhan memiliki sebuah kerendah hatian, sebuah ketundukan untuk menerima setiap apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Jemaat Tuhan, saat ini kita mau bersepakat bersama-sama berdoa buat seluruh jemaat yang ada. Ada beberapa pokok doa yang masuk. Yang pertama, mari kita berdoa buat orang tua dari jemaat kita yang sedang sakit, kambuh penyakitnya, darah tingginya. Kita berdoa biarlah Tuhan yang akan normalkan segala sesuatunya. Kita terus berdoa buat suami dari jemaat yang sedang sakit,
kami mendengar sebuah kabar bahwa sudah membaik dan kita perlu terus berdoa Amin. sampai dipulihkan Amin. betul Nama benar-benar Tuhan Yesus. betul-betul sampai sehat sembuh Haleluya. sempurna seperti sedia kala. Mari kita naikkan doa kita bersama-sama, bersepakatlah dengan kami supaya kuasa Tuhan, kesembuhan Tuhan turun atas mereka. Kami berdoa saat ini Tuhan buat beberapa pokok doa yang masuk Tuhan. Ada yang sedang sakit Tuhan, ada beberapa mereka yang sakit pada siang hari ini. Saat ini kami bersepakat bersama-sama meminta kesembuhan yang dari Allah, meminta yang baik yang dari Allah. Tolong dengarkan setiap doa kami Tuhan. Sembuhkan orang tuanya, sembuhkan suaminya yang sakit dalam nama Yesus. Kami percaya kesembuhan terjadi. Turun atas beliau berdua dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan turun atas mereka. Kuasa Tuhan turun atas mereka. Biarlah mereka mengalami kesembuhan mujizat sebagai sebuah kesaksian nanti yang akan dapat dibagikan bagi banyak orang bahwa ada Tuhan penyembuh, ada Tuhan yang penuh dengan mujizat. Tuhan, biarlah hati mereka terus percaya kepada Tuhan. Biarlah hati mereka terus mengandalkan Tuhan. Tuhan, hamba berdoa, sembuhkan mereka. Jika saat ini ada jemaatmu, umatmu, anakmu yang mengikuti ibadah ini Tuhan, mungkin ada sebuah tantangan dalam hidup mereka, ada masalah dalam hidup mereka Tuhan. Biarlah Tuhan akan menjawab, mendengarnya, memberikan sebuah solusi dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Kami berdoa buat jemaatmu yang mau pulang ke Indonesia Tuhan. Ada beberapa dari mereka yang harus pulang. Tuhan akan jagai, Tuhan yang akan lindungi, Tuhan yang akan atur segala sesuatunya berjalan dengan baik. Kami percaya Immanuelmu beserta tetap terjadi. Engkau tetap beserta dengan mereka, menyertai mereka, menutup bungkus mereka sampai mereka tiba di rumah mereka dengan selamat. Terima kasih ya Tuhan, ini doa hamba-Mu pada saat ini. Kami percaya kami akan mendengar sebuah kesaksian bagaimana Tuhan sudah menjawab setiap doa kami semua dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara, mari kita menerima berkat Tuhan dimanapun saudara berada saat ini. Kalau saudara bisa berdiri, mengangkat tangan saudara, mari kita akan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah Bapa yang baik. Engkau Allah yang Bapa yang baik, Engkau sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan. Kami percaya segala pemberian-Mu Tuhan adalah pemberian yang terbaik. Segala berkat-Mu adalah berkat yang baik. Bahkan apapun yang kami alami dalam kehidupan kami, bahkan disiplin yang kami boleh jalani saat ini Tuhan, adalah untuk kebaikan kami. Karena dari tata surga, Bapa kami di surga selalu memberikan yang terbaik untuk kehidupan setiap anak-anak-Nya. Engkau Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menerima berkat-Mu sesuai dengan firman-Mu yang memberkati bangsa Israel. Kami mengangkat hati kami Tuhan, kami menerima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus dengan segala ucapan syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin, haleluya, haleluya, amin. Saudara sekalian, Tuhan Yesus berkati semuanya. Sampai minggu depan.